Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang makna dari kegiatan mengulat klakat ya, atau menganyam klakat. Sudah sekalian, kita sebagai masyarakat Bali sepertinya tidak asing ya, yang namanya kegiatan mengulat klakat atau membuat klakat tersebut. Karena ketika kita sebagai masyarakat Bali membuat upacara nyamutin, ngotonin, mesangih, juga upacara kematian, upacara puja wali di pura-pura itu kita sudah pasti membuat adu ngulat klakat sebagai sarana upacara keagamaan. Nah, di balik kegiatan ngulat klakat itu saya menemukan sebuah makna dari pemikiran saya muncul ya, set kayak begitu, tentang makna dari ngulat klakat. Nah, makna dari kegiatan ngulat klakat itu baik sekali jadikan pedoman bagi para guru di sekolah, bagi orang tua di rumah untuk mendidik atau untuk membentuk pribadi anak-anaknya supaya menjadi pribadi yang baik dan tentunya menjadi pribadi yang semakin EQ-nya menjadi cerdas. Nah, saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu, makna dari membuat klakat itu merupakan satu kesatuan dari kata ngulat dan klakat ya, atau anyam dan klakat. Nah, ini makna dari kegiatan ngulat klakat ini merupakan pesan singkat ya. Dikatakan pesan singkat ini setelah kata ngulat dan klakat dipanjangkan, baru nilai filosofi dari kegiatan ngulat klakat diketahui dengan jelas. Nah, nilai filosofi dari ngulat itu saya panjangkan menjadi ngulang-ngulang Tuhan, dia ngulang-ngulang nama suci Tuhan. Atau kalau dalam bahasa anyamnya itu menuliskan anyam itu aktif menyebut nama Tuhan atau mantra suci, itu kepanjangan dari anyam. Kalau menganyam mengikuti, aktif menyebut nama Tuhan atau mantra suci. Manfaatnya apa? Nih, manfaatnya ditunjukkan oleh kepanjangan kata klakat, yaitu kali akan terikat. Kepanjangan kata klakat menjadi kali akan terikat, sekiranya itu tepat sekali ketika kita membuat klakat. Kan bilah bambu yang sudah dibelah itu sesuai dengan ukuran kan disilangkan dulu. Setelah disilangkan baru lagi ditumpui kayak begitu bersikap berbentuk tanda tambah. Nah, terus dianyam kiri kanannya, atas bawah dianyam sehingga tanda kali yang ada di tengah-tengah jadi terikat. Nah, ini maknanya kali akan terikat. Apakah kali? Nah, ini perlu diketahui bersama. Kali kalau dihubungkan dengan zaman kali, berarti kali itu menunjukkan gelap. Kan zaman kali itu zaman gelap, zaman paling akhir ya, zaman gelap. Selanjutnya saya hubungkan dengan penggambaran Dewi Kali dalam Dewa Dewi India itu kan digambarkan hitam, gelap. Nah, ini berarti Dewi Kali, Dewi yang gelap kan gitu. Jadi arti kata kali itu gelap. Selanjutnya kalau di film-film sinetron India ada namanya Kalika kan gitu ya. Kalika juga hitam. Oh, berarti ini kali artinya gelap. Itu menurut pemikiran saya. Ini kekuatan kali akan terikat. Sekarang dihubungkan dengan Triguna ya. Triguna yaitu Satom Rajas Tamas. Sekiranya kali itu menunjukkan sifat tamas. Sifat tamas itu gelap ya. Nah, sifat tamas ini akan memungkinkan kepribadian kita sebagai manusia itu punya kesadaran rendah. Nah, ciri kesadaran rendah ini kita bersifat cuek, apatis, masa bodoh, tidak mau tahu. Tetapi di balik sifat itu pintar ngakali, pintar medayo. Nah, itu kalau bahasa Bugis disebut kalasi, kalasi. Kali aspek feminin, kala aspek maskulin, dan ditambahnya disi menjadi kalasi, artinya medayo. Itu dalam bahasa Bugis. Karena saya tinggal di Sulawesi, pernah juga mendengar istilah-istilah kata kalasi. Oh, kalasi sekali itu orang. Wah, ini berarti menunjukkan medayo. Nah, ini supaya sifat gelap, sifat kali
yang ada dalam pribadi kita, yaitu bersumber dari sifat tamas, tidak mempengaruhi atau membentuk mental kita sebagai manusia pintar mendaya, pintar ngakali. Nah, maka inilah pentingnya ada tradisi ngulat, itu ngulang-ngulang nama suci Tuhan sebagai cara yang paling tepat beragama di zaman kali untuk mengikat mental kali di dalam pribadi anak didik, pribadi anak-anak di rumah. Bagi orang tuanya kan begitu, harus dibiasakan mengulang-ulang nama suci Tuhan untuk mengikat sifat kali di dalam dirinya, itu sifat tamasnya ya. Nah, dengan mengulang-ulang nama si Tuhan akan memungkinkan di pikiran akan ada pertambahan muatan positif ya. Muatan positif dalam pikiran kita bertambah, dilambangkan oleh bentuk anyaman kelekat yang berbentuk kayak tanda tambah kayak begini. Nah, dalam istilah triguna akan menambah guna satwam di dalam pikiran. Banyaknya guna satwam di dalam pikiran akan memungkinkan sifat kali, itu sifat tamas itu akan terikat, dia tidak berdaya, dia kejepit dia. Karena terikat tentu kita tidak terlalu pintar ngakali, tidak bisa mendaya kita karena apa? Pikiran kita positif, penuh muatan positif. Nah, walaupun tidak punya pintar mendaya ngakali, paling tidak manusia punya akal yang positif gitu jadinya. Kali plus jadi bentuk kelakat itu berbentuk tanda kali dan tanda tambah yang menunjukkan punya akal yang positif. Kita penting juga dalam kehidupan ini punya akal, karena banyak masalah yang akan kita hadapi. Kita harus punya akal juga menghadapi permasalahan itu. Paling tidak kita punya akal yang positif. Kalau akal negatif yang dipelihara itulah membuat kehidupan kita menjadi pintar ngakali teman secara negatif, pangjab bakat gelahne engken carane akalin. Entah nanti yang gelahne miliknya orang sudah kita dapat, entah mereka sedih atau sengsara, mereka itu pokoknya merana, ndak ambil peduli, ndak ambil pusing. Itu pengaruh dari sifat kali di dalam diri, sifat tamas, membuat kita cuek, apatis, masa bodoh. Yang penting milik orang lain dapat kita ambil, kita senang, orang lain entah sengsara atau sedih kita tidak peduli. Nah, itu pengaruh dari sifat kali. Di zaman kali kebanyakan manusia gitu, sehingga di zaman kali dikatakan banyak sekali kejahatan, karena itulah banyak orang pintar-pintar ngakali, karena sifat gelap di dalam dirinya tidak diikat. Karena itu kita di zaman kali supaya jadi pribadi tidak terlalu ngakali, atau dari segi keagamaan kita sebagai guru di sekolah, orang tua di rumah, atau pemerintah menginginkan generasi atau masyarakatnya memiliki sifat-sifat yang baik, ya dianjurkan mengulang-ulang nama suci Tuhan untuk mengikat pengaruh kali dalam dirinya. Nah, itu yang perlu dianjurkan oleh pemerintah. Tapi sayang pemerintah di zaman kali, karena dipengaruhi zaman kali juga mungkin pengetahuan dalam hal ini kurang, sehingga pemerintah tidak menganjurkan yang namanya kegiatan mengulang-ulang nama si Tuhan, malah dilarangin karena itu pengaruh kali, malah ngelarang dia. Nggak boleh kan kayak begitu. Padahal ini manfaatnya untuk membentuk pribadi generasi yang berakal positif. Nah, saudara sekalian, sarana untuk membuat lakat itu kan bambu. Dalam bahasa Jawa bambu disebut dengan pering. Dalam bahasa Bali bambu disebut dengan tiing. Ini juga bambu juga merupakan pesan singkat ya, yang saya panjangkan menjadi bambu bangkit membaca buku-buku suci. Jadi supaya kita bangkit, kesadaran kita, kebaikan kita, harus berusahalah kita membaca buku-buku suci, buku karya orang suci ya. Dah gitu, pering itu menunjukkan peringatan. Isi dari kitab suci kebanyakan berupa peringatan agar kita sebagai manusia taat pada dharma, taat pada ajaran agama, dan tentunya menjauhi larangan Tuhan ya, larangan agama. Selanjutnya dalam bahasa Bali tiing ini punya kepanjangan Tuhane intine ingetang. Nah, itu peringatan paling utama dari isi kitab suci sesuai dengan kepanjangan kata tiing, yaitu Tuhane intine ingetang. Artinya
Tuhanlah intinya diingat. Nama Tuhan intinya diingat, diulang-ulang, disebut-sebut, yang berguna untuk menambah muatan positif atau menambah guna satwam di dalam pikiran yang memungkinkan sifat kali, sifat gelap di dalam diri kita akan terikat sehingga kita menjadi pribadi yang punya akal yang positif kali plus, dan tentunya juga dari akal yang positif, pikiran yang positif akan memungkinkan juga kita memiliki nilai tambah di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah punya nilai tambah, tentu SDM kita jadi berkualitas. Nah, ini makna dari kegiatan membuat klakat yang berbentuk tanda tambah dan tanda kali. Kita sebagai umat dianjurkan dalam setiap kegiatan melakukan apapun supaya terlaksana dengan lancar harus dilandasi dengan akal yang positif. Nah, akal yang positif itu diperoleh dari membiasakan diri kita atau anak didik kita sejak kecil, anak-anak kita, untuk kegiatan mengulang-ulang nama suci Tuhan sebagai cara beragama yang paling efektif di zaman kali, supaya sifat-sifat kali tidak terlalu mengendalikan mental dan kepribadian kita. Jadi saudara sekalian, umat sedharma yang saya cintai, itulah makna dari kegiatan membuat klakat. Nah, zaman sekarang banyak orang tua mengeluh anaknya tidak bisa dinasihati, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diatur. Kebanyakan mereka cuek, apatis, masa bodoh, dan kadang-kadang orang tuanya juga diakali. Guru-guru di sekolah juga demikian, banyak yang mengeluh, bisanya cuma mengeluh. Mereka kan perannya sebagai guru, seharusnya mereka mencari solusi, tapi cuma bisa mengeluh. Nah, daripada mengeluh tidak menyelesaikan masalah, sekiranya lewat pemahaman ini tentang makna klakat, sedini mungkin sedari kecil kita punya generasi sekarang dibiasakan untuk mengulang-ulang nama suci Tuhan atau mengulang nama dewa-dewi untuk tingkatan kita sebagai orang yang beragama di tingkat Saguna Brahma. Nah, jadi masalah semuanya itu akan menambah muatan positif di dalam pikiran yang berguna untuk mengikat sifat kali, supaya pribadi kita punya generasi kedepannya tidak liar. Karena sekarang ini kan pribadi tidak terikat, liar. Setelah jadi pejabat liar, korupsi, ngakali, pintar, rusak jadinya negara. Ujung-ujungnya kali nol, habis semua, negara jadi miskin jadinya. Kalau kebanyakan generasi seperti sekarang ini yang pintar ngakali, pintar medaya, orang Bugis bilang pintar kalasi, kan kayak begitu. Jadi kita sebagai orang yang sebagai pemikir yang memikirkan tentang kelangsungan sebuah negeri, kelangsungan generasi kita ke depan supaya jadi orang baik, sepertinya inilah mari kita berbenah. Mari kita dalam beragama terapkan nilai filosofi dari mulat klakat atau menganyam sarana upacara yang disebut dengan klakat. Jadi saudara sekalian umat sedharma yang saya kasihi, mungkin saya mau istirahat dulu. Lain kali cerita saya tentang masalah nilai filosofi keagamaan dari upacara-upacara akan saya sampaikan. Di akhir cerita, saya sebagai manusia biasa tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tentunya memang masih banyak kekurangan. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir cerita saya ucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om.